Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi ya Ibu ya, dalam kegiatan pra-observasi. Ini sebagai bentuk aksi nyata saya pada modul 2.3, yakni supervisi akademik dalam metode coaching. Saya Samsul Arifin sebagai calon guru penggerak rekognisi pendidikan guru penggerak angkatan 11 dari SMKN 1 Sumeneb. Kali ini saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Hajah Siti Latifah, di mana beliau ini merupakan guru senior di sekolah kami dengan golongan 4C. Baiklah Ibu, kita mulai percakapan coaching dengan beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya Ibu, kira-kira nanti ketika Ibu melaksanakan observasi supervisi akademik di kelas, kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu yang ingin Ibu lakukan? Iya, kalau mulai ini ya Pak, akhir-akhir ini pembelajaran itu kan senantiasa dilakukan, dihubungkan dengan kontekstual di kehidupan nyata anak ya. Jadi di matematika pun juga seperti itu, sehingga tujuan pembelajaran pada matematika itu anak bisa menyelesaikan permasalahan di sekitarnya dihubungkan dengan materi yang diajarkan. Jadi bisa langsung misalkan ada permasalahan tentang di sekelilingnya, itu anak harus bisa itu menggunakan konsep ini di matematika. Jadi bisa menyelesaikannya dengan konsep matematika yang sudah diajarkan. Jadi luar biasa ya tujuan pembelajaran. Jadi melalui tujuan pembelajaran matematika yang Ibu ajarkan di kelas 12 itu nantinya akan bisa menemukan istilahnya solusi dalam kehidupan. Begitu ya. Kan kalau kita contohkan Pak di pembelajaran kemarin yang ini ya, kita kan menggunakan materinya adalah transformasi fungsi atau transformasi geometri. Nah di kehidupan nyata itu juga ada contoh-contohnya, seperti kita bercermin itu. Bayangan cermin itulah ternyata itu menggunakan yang dinamakan refleksi gitu. Di transformasi itu, sehingga anak-anak ternyata bercermin itu menggunakan ini. Jadi anak bisa langsung mengaplikasikan itu, tahu aplikasi di sekitarnya. Baik sekali Ibu. Menurut Ibu untuk fokus area yang diinginkan dan dikembangkan nanti saat pembelajaran itu tentang apa topiknya gitu? Nah, sesuai dengan yang mau saya ajarkan ini Pak, topiknya tadi sudah saya sebutkan transformasi geometri ya. Jadi nantinya area yang saya kembangkan ya, kita mencari atau anak diberi soal-soal yang berkaitan dengan transformasi geometri yang ada di sekitar kita. Jadi langsung kita prakteknya menggunakan soal-soal cerita atau yang ada kaitannya dengan materi itu. Jadi seperti contohnya misalkan kalau di Madura itu ada yang batik itu Pak, sarung batik itu kan biasanya di tengah itu ada yang seperti segitiga itu. Betul. Nah itu juga penerapan dari transformasi geometri. Selain menggunakan pencerminan, itu juga menggunakan di pemindahan. Oke. Kemudian dalam pembelajaran nanti, model pembelajaran apa yang Ibu gunakan? Ya, kalau model Pak, saya biasa menggunakan problem based learning. Problem based learning. Jadi
sepertinya kalau menurut saya lebih pas karena kan memang kita akan menggali materi di sekitar lingkungan siswa Iya, yang betul. dihubungkan dengan ini. Jadi saya menggunakan problem based learning. Jadi anak itu diberi permasalahan yang ada di sekitarnya, kemudian disuruh menyelesaikan dengan menggunakan konsep materi yang saya ajarkan. Wah. Pada saat itu. Luar biasa sekali model pembelajaran yang Ibu gunakan nanti. Iya. Kira-kira menurut Ibu nanti ketika observasi akan menggunakan media pembelajaran seperti apa itu? Saya pinginnya Pak, setelah saya memberikan saya pengennya setiap kelompok ya, saya buat kelompok, kemudian setiap kelompok itu mau saya berikan permasalahan yang berbeda. Yeah. Kemudian setelah saya berikan permasalahan yang berbeda, setelah diidentifikasi, saya akan memberikan link YouTube yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Jadi kalau misalkan kelompok tentang translasi, maka permasalahan tentang translasi dan saya beri linknya juga translasi. Jadi bisa menyelesaikan masing-masing kelompok dengan materi yang berbeda. Wah, bagus sekali. Nanti setelah itu kan ada, artinya setelah mereka bekerja kelompok, diskusi, kemudian kan presentasi. Sehingga di presentasi itulah kelompok yang lainnya bisa memahami, translasi itu seperti ini, refleksi itu seperti ini, permasalahannya seperti ini. Wah, bagus sekali Bu. Jadi model pembelajarannya menggunakan problem based learning, kemudian untuk medianya juga YouTube. Menggunakan teknologi. Berarti TPEG begitu ya? Iya. Kemudian satu lagi Pak, di akhir pembelajaran saya menggunakan quizzes untuk asesmen formatifnya. Jadi kita menggunakan quizzes selain agak menyenangkan gitu. Bagus ya. Jadi strategi pembelajarannya yang Ibu gunakan ini sudah bagus begitu ya kira-kira. Semoga saja. Ya, menurut Ibu nanti kira-kira saat di observasi di kelas itu penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Selain penilaian formatif Pak, saya juga akan menilai bagaimana kerja kelompok atau kerjasama masing-masing kelompok itu antara anggota kelompok satu dengan yang lainnya. Jadi itu juga akan saya nilai selain yang formatif di akhir. Wah, bagus sekali dari mulai tujuan pembelajaran, kemudian fokus area yang diinginkan dan dikembangkan, kemudian juga media pembelajaran yang akan Ibu gunakan, termasuk juga strategi pembelajaran dan penilaian asesmen begitu Bu ya. Baiklah Ibu, nanti kita ketemu di kelas 12 akuntansi ya. Pada jam nanti sesuai dengan jadwal ya Ibu ya. Baiklah, saya kira percakapan pra observasi ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga pelaksanaan supervisi akademik nanti berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Sampai ketemu di jam pelajaran Ibu di kelas. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak, hari ini kita akan mempelajari tentang geometri transformasi atau transformasi fungsi. Menurut kalian apa namanya transformasi itu artinya apa? Apa? Perubahan. Bagus ya, perubahan. Ibu
Selanjutnya adalah kalian membentuk kelompok seperti yang sudah Ibu berikan ke kalian kelompok masing-masing. Silakan membentuk kelompok. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini silakan kalian buka video yang sudah Ibu kirim di grup. Kemudian masing-masing mempelajari satu video sesuai dengan yang ada nama kelompoknya. Silakan dibuka. Presentasi paling awal adalah kelompok translasi yang akan diwakili oleh Dinda. Silakan Dinda. Nah, untuk yang hijau ini adalah bayangan atau translasi dari 0-2. Jadi ini hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu tadi pemaparan dari kelompok translasi, ya. Tepuk tangan untuk kelompok translasi. Oke, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Maka anak untuk melihat seberapa pemahaman kalian pada materi pertemuan kita kali ini, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Kemudian kita ada tes formatif. Baik anak-anak, silakan kalian lihat di WA group. Kemudian di situ ada kuisis yang bisa kalian kerjakan untuk melihat seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini, ya. Diskusi juga sudah dengan baik sekali. Insya Allah kita akan bertemu kembali minggu depan untuk melanjutkan pembelajaran tentang transformasi. Jangan lupa latihan di buku paket kalian dikerjakan di rumah. Apabila ada kesulitan maka kalian bisa bertanya kepada Ibu langsung. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan hari ini saya bertemu lagi dalam kegiatan pasca
observasi supervisi akademik setelah kita melakukan observasi pembelajaran di kelas 12 akuntansi bersama Ibu Hajah Siti Latifah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah, Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah. Baiklah Ibu, jadi kegiatan pasca observasi ini dengan tujuan adalah sebagai refleksi apa yang telah menjadi catatan saya saat observasi di kelas tadi. Oh iya Ibu ya, bagaimana perasaan Ibu tadi setelah pelaksanaan observasi di kelas? Kalau menurut saya Pak, saya senang ya, karena pada pembelajaran saya ada yang memonitor. Setidaknya kalau ada yang memonitor itu kalau ada kekurangan atau sesuatu yang kurang pas itu ada yang mengingatkan, artinya bisa kita perbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Jadi saya senang sekali ada yang teman yang bisa mengontrol gitu. Baik, alhamdulillah dari observasi tadi saya sudah mencatat apa yang Ibu lakukan terhadap pembelajaran di kelas, mulai dari tujuan pembelajaran sampai akhir pembelajaran, bahkan asesmen itu sudah bagus sekali. Boleh nggak diceritakan Bu, kira-kira bagaimana proses pembelajaran saat di kelas tadi? Iya. Seperti biasa sih Pak sebenarnya. Yang pertama tentunya kita mempersiapkan baik fisik maupun psikis anak-anak ya, agar sudah siap betul untuk menerima pembelajaran ya. Kemudian tentunya setelah itu kalau kita salah satunya ya, saya akan memberikan ice breaking dulu biar anak-anak juga senang, kemudian siap untuk belajar gitu ya. Nah, baru dari situ anak-anak kalau sudah kelihatan fokus Pak, saya akan memberikan motivasi untuk apa belajar pembelajaran itu. Gunanya ketika kita hidup di lingkungan masyarakat, apakah materi itu bisa diaplikasikan dalam soal permasalahan di sekitar kita gitu. Nah, itu motivasi. Kemudian setelah memberikan motivasi, tentunya saya akan mengaitkan pembelajaran yang sedang saya ajarkan itu dengan pembelajaran sebelumnya. Jadi memberikan persepsi ya Pak ya. Setelah motivasi kemudian persepsi itu mengkaitkan pengetahuan yang sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian tentunya tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran harus betul-betul kita tanamkan ke anak-anak. Tujuan belajar untuk apa gitu ya. Tentunya tetap kita untuk mengaplikasikan materi atau konsep-konsep matematika untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita gitu. Kemudian setelah itu saya akan memberikan beberapa contoh atau bahkan anak-anak saya suruh mencari contoh yang sesuai dengan materi yang saat itu. Kalau ini transformasi geometri atau transformasi fungsi, maka anak-anak diarahkan ke contoh-contoh yang ada di sekitar mereka gitu. Kemudian setelah itu Pak akan saya dibentuk kelompok. Nah, ketika membentuk kelompok ini masing-masing kelompok akan diberikan permasalahan yang berbeda karena di situ ada 4 kelompok, maka masing-masing kelompok diberikan permasalahan yang berbeda. Contohnya ada rotasi, kemudian ada refleksi, translasi. Itu nanti masing-masing kelompok menyelesaikan masalah itu dengan link YouTube yang saya berikan. Ya, jadi untuk menyelesaikan masalah itu mereka bisa melihat video di YouTube yang sudah saya persiapkan, saya berikan. Kemudian setelah mereka belajar kelompok diskusi, maka presentasi Pak. Jadi nanti ya misalkan kelompok dilatasi, maka mereka mempresentasikan tentang masalah dilatasi, sehingga kelompok yang lainnya betul-betul memperhatikan dan
dipastikan mereka harus paham dengan yang diterangkan oleh temannya. Iya, iya. Nah, kemudian setelah itu kita ada refleksi ya Pak ya. Refleksi. Ya, refleksi untuk pembelajaran yang barusan selesai itu apa saja. Kemudian kita membuat rangkuman, dan setelah itu, setelah kita membuat rangkuman atau rangkuman bersama ya, kemudian kita mengadakan tes formatif yaitu menggunakan kuisis. Wah, luar biasa pembelajaran yang Ibu lakukan ini. Jadi semuanya runut dan lengkap gitu ya. Dari semua proses pembelajaran yang Ibu tadi lakukan, menurut Ibu kira-kira hambatan apa? Saya rasa Pak, bukan rahasia lagi ya, kalau setiap pembelajaran itu tidak ada yang sempurna. Betul, ya. Pasti ada hambatan, sekian persen itu pasti ada, dan tidak semua anak bisa konsentrasi sepenuhnya. Betul. Jadi kalau di pembelajaran saya biasanya memang di beberapa anak itu konsentrasinya kurang. Nah, baiklah, barangkali kalau dalam hal presentasi misalnya ya, dari level keberhasilan pembelajaran yang Ibu tadi lakukan itu antara level berapa Bu? 1 sampai 10 begitu. Terus kemudian upaya apa yang Ibu lakukan untuk menaikkan level tersebut? Tentunya keinginan saya itu memanfaatkan, yang jelas memanfaatkan media, Pak. Jadi memang kadang matematika itu kan kadang bentuknya apa yang abstrak gitu ya, kan harus dikonkretkan gitu. Jadi untuk mensiasati itu, maka saya akan berupaya menggunakan media pembelajaran, baik yang mungkin saya bisa rancang sendiri ataupun menggunakan aplikasi yang sudah ada. Gitu. Bahkan kalau di matematika itu Pak, kadang media yang sederhana pun kalau kita gunakan, kita bisa menggunakan dengan tepat, itu insya Allah anak juga bisa untuk memahami materi yang ada. Berarti intinya matematika itu mudah begitu ya? Insya Allah melalui media-media yang karena sekarang banyak sekali kan media yang bisa mengkonkretkan gitu. Betul ya. Baik, menurut Ibu sendiri dari pembelajaran yang Ibu lakukan yang sangat luar biasa tadi itu, kira-kira ada yang akan dikembangkan lagi nggak berdasarkan hasil supervisi akademik tadi? Tentunya kalau orang kan senantiasa ingin meningkatkan pembelajaran ya Pak, bagaimanapun caranya, atau kita menggunakan metode atau model atau media yang kira-kira bisa meningkatkan pembelajaran, dan itu tentunya disesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan, sehingga harus betul-betul bisa memilah dan memilih apa kira-kira yang cocok untuk materi yang akan diajarkan. Saya rasa kayak gitu ya. Inginnya Pak, tentunya untuk pembelajaran berikutnya itu kalau bisa memang harus kita tingkatkan, selalu kita tingkatkan gitu. Jadi pada pembelajaran ini kita tingkatkan selama bisa dan mampu, insya Allah selalu pengen meningkatkan pembelajaran. Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Ibu Hajjah Siti Latifah ini, seorang guru senior yang sudah mumpuni dalam hal pembelajaran di kelas. Terima kasih Ibu ya. Saya doakan semoga semua urusan Ibu lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama diberikan kesehatan. Baik Ibu sendiri maupun keluarga di rumah. Demikian percakapan pasca observasi ini bersama Ibu Hajjah Siti Latifah. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.